Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Alhamdulillah, sobat ngaji ID, sekarang kita rame, Masya Allah rame, ya kan? Ya dimana hanya biasanya berdua, bertiga, sekarang berlima, Masya Allah. Nah, yang dimana Ana tidak sendiri, yaitu Ana sebagai MC, yaitu Kang Majid, Masya Allah. Di samping saya ada Kang Mugi, ya Kang Mug, ya. Di samping Kang Mugi ada Kang Abdul, Kang Dul, Masya Allah. Di samping Kang Dul itu ada KDW atau Kang Dedi, Kadew, Masya Allah. Bukan Kadewi, bukan. Yang di samping saya yaitu Kang Rizal, yang dimana formasinya insya Allah lengkap. Kurang lengkap ya, nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TBC. TBC itu apa sih? Nah, kalau anak kecil dulu, TBC itu yang berkaitan dengan sakit perut. Ternyata bukan. Ya, ternyata setelah anak besar dan dewasa bahwa TBC itu bagian dari penyakit organ dalam. Nah, TBC itu juga singkatan dari tuberkulus, ya. Tuberkulus itu disingkat dari atau disingkat dari apa? TBC, ya. Tuberkulosis ya maksudnya ya. Tuberkulosis ya. Yang dimana adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri apa? Mycobacterium, ya, Mycobacterium. Yang dimana dia itu menyerang organ tubuh seperti apa? Ginjal, tulang, otak, dan kelenjar getah bening. Ya, yang dimana itu memang penyakit yang tergolong sangat luar biasa, ya. Ganasnya ya kalau misalkan itu terjadi di diri kita, nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kan yang berkaitan dengan TBC itu kan ada yang namanya vaksin TBC nih. Jadi menurut akang-akang ini apa itu? Apakah boleh apa? Kita menyuntikkan vaksin TBC padahal kita itu sehat, gitu, boleh nggak? Oh gitu, iya makanya gitu. Karena apa? Di sini bahwasanya ada yang namanya program ya dimana kita kedatangan tamu dari luar negeri yang bertemu dengan presiden kita, sebut saja Bill Gates. Ya, bertemu dengan presiden kita yang dimana itu adalah promosi tentang vaksin. Promosi atau percobaan nih. Nah, jadi nanti di akang-akang sekalian ini yang setuju monggo apa alasannya, yang enggak setuju monggo apa alasannya, yang netral pun monggo apa alasannya. Yang dimana bukan sekedar alasannya tetapi akang-akang ini harus ada solusinya juga biar nanti para sobat ngaji ID itu tuh tercurahkan gitu, bukan hanya apa ya, kok kan kita kan umat muslim ya, seharusnya harus berdasarkan Islam juga dong gitu. Bagaimana vaksin, apakah di kejayaan Islam itu vaksin itu gimana, dan di zaman sekarang ini yang sekulerisme itu gimana gitu loh. Siapa dulu nih kira-kira? Oke, dari Kang Abdul, Masya Allah. Oke. Terima kasih ya Kang Kang Majid yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan komentar terhadap vaksin TBC ini. Saya termasuk yang pro ya. Ya, karena kita tahu bahwa penyakit TBC ini penyakit yang sangat mengerikan, ganas, dan obatnya juga sulit gitu ya. Dan memakan korban yang sangat banyak gitu di negeri kita ini. Nah, ketika negara ini sedang mengupayakan
proses pembuatan vaksin TBC ini, maka ini adalah hal yang positif. Dan karena negara juga nampaknya kekurangan dana untuk proses vaksin tersebut karena membutuhkan biaya yang mahal. Nah, ketika ada investor ya yang ingin memberikan, menghibahkan uangnya untuk sosial ini, kesehatan ini, ya makanya kita senang gitu, senang sehingga harapannya ke depan vaksin ini bisa menjadi solusi atas penyakit TBC yang sangat banyak di negeri kita ini gitu, dan sehingga dapat mengobati atau bahkan bisa kebal ya terhadap TBC ini, sehingga kita nggak khawatir lagi ketika misalnya ada saudara misalnya yang terkena sakit TBC tersebut. Ya kayak dulu-dulu sempat rame vaksin COVID kan, toh awalnya banyak yang tidak setuju, namun pada akhirnya berakhir dengan kebaikan gitu pandemi, sehingga vaksin ini tidak menjadi hal yang ditakutkan lagi gitu. Dan di sini ada tentu saja dengan catatan peran dari MUI untuk ikut turut andil dalam vaksin ini, sehingga kaum muslimin juga nggak khawatir, nggak takut terhadap vaksin TBC ini gitu. Itu sih dari saya komentarnya, mungkin yang lain silahkan. Masya Allah ya. Berarti setuju nih Kang Abdul nih masalah, karena memang kayak dulu ya kan ada tuh namanya vaksin corona, saya nggak mau, nanti suntik 4 kali kayak gitu ya, dan emang yang keempat itu memang meriang, tapi kan sesudahnya jadi bagus lagi dalam tubuh. Wal misawab. Nah, jadi memang pengaruh dari TBC itu kan karena apa? Salah satunya adalah merokok, ya sering banyak yang merokok. Nah, bagaimana bagi yang pasif atau bagi yang tidak merokok? Apakah kebagian juga? Kebagian gitu. Walaupun kita tidak merokok, kita juga mendapat asap-asap itu yang menyebabkan apa ya, saluran itu masuk ke dalam diri kita, tubuh kita. Setelah tidak langsung kan kita juga terdampak dari TBC itu sendiri. Kan yang merokok banyak juga yang sehat-sehat. Kelihatannya sehat, tapi ketika dicek kan kita nggak tahu dalamnya kayak gitu. Makanya untuk itu Bill Gates datang ke sini itu karena di Indonesia itu TBC-nya tertinggi, dan berarti rokoknya juga tertinggi juga. Iya, hubungannya ada. Karena apa? Karena memang ya namanya pengidap gitu ya. Pengidap itu memang itu Bang gitu. Walaupun kita enggak merokok, tetap kita terpapar juga gitu. Karena apa? Misalkan satu ngerokok nih di sini. Merokok kalau kayak gitu ya. Enggak juga. Kalau saya udah cukup di masa lalu aja. Belum masa bakal duit. Nah, itu juga pengaruh dari alkohol juga yang berlebihan gitu kan. Ini catatannya berlebihan nih. Berlebihan. Waduh. Dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya kita aja ya, sebagai umat muslim itu alkohol sedikit aja nggak boleh, apalagi yang berlebihan gitu. Mungkin ini aspeknya di negara-negara lain yang tidak menerapkan Islam. Kita juga enggak ya, kita juga kagak ya. Mungkin di kita juga ada. Langsung klarifikasi. Mungkin di kita juga ada. Mungkin sebagian kecil tuh kalau karena alkohol itu berapa persen doang. Tapi kalau karena rokok, karena polusi, karena memang apa tadi banyaknya malnutrisi. Ya, malnutrisi itu maksudnya kurangnya nutrisi dalam tubuh. No. Malnutrisi. Nah, ya ini tuh. Malnutrisi. Iya. Terus menderita kanker. Iya, iya boleh dah. Dan menderita diabetes juga itu. Hati-hati tuh kalau yang menderita diabetes itu pasti rentan sekali terpapar TBC itu. Iya, jadi memang kita harus pola sehat, harus makannya teratur, olahraganya teratur, jangan kebanyakan ngopi, jangan kebanyakan ngerokok. Harus apa? Yang sedang-sedang saja, jangan begadang juga ya Kang. Nah, jadi untuk Kang Abdul itu enggak kemana-mana. Jadi untuk Kang Abdul itu bagian dari kesehatan, jadi enggak kemana-mana. Jadi untuk Kang Abdul itu
Pro kan? Oke. Dari Kang Mugi atau Kang Dedi atau Kang Rizal? Oke. Masya Allah, dari Kang Mugi kayaknya dia pro juga kayaknya nih. Nggak tahu juga, kita lihat simak ya. Ada banyak suntikan gitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari disclaimernya awalnya udah amazing ya, udah membacakan banyak sesuatu mengenai terkenanya apa-apanya gitu kan. Dan tadi juga sedikit dari rekan atau dari Bang Abdul menyampaikan bahwa pro ya, dalam arti bab karena COVID dan sebagai TBC yang memang mahal, memang di Indonesia itu memang bahkan mungkin belum ada ya obat secara dijual di apotek atau apa, memang pembuatannya juga mahal, apalagi di bahkan bertriliun-triliunan dengan di warga Indonesia sebagai, kalau bahasa kasarnya sih sebagai kelinci percobaan ya. Cuma kan harus ada hitam di atas putih kan. Kalau misalkan oke, maka harus tanda tangan, tidak, kalau terjadinya apa-apa itu pemerintah tidak bertanggung jawab. Itu yang saya pahami waktu kemarin tuh. Dan selain itu juga gini, memang sebelum pembahasan TBC ini, saya mau mendoakan kepada salah satu teman ataupun rekan bahkan pernah belajar juga ya. Kemarin mohon doanya, baru meninggal hari kemarin, yaitu Mas Gofur bin Saleh. Itu rumahnya di Cipayung, dulu pernah belajar di kita juga. Mudah-mudahan ditempatkan di surga Firdaus atau diampun dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan cepat untuk tidak terbayang-bayang dengan, karena tadi ya penyakitnya ternyata setelah saya tabayun telusuri kena DBD. DBD atau TBC? DBD, teman berdarah. Cuma kan ini kan nanti kan membahas mengenai TBC kan. Jadi gini loh, baik DBD, baik TBC, baik yang dulu pernah viral lah itu flu burung, semua itu memang berbahaya. Cuman di sini memang kan sudah terkuak ya. Bahkan saya beberapa kali itu membaca artikel ataupun jurnal, bahkan di tahun 2006 atau tahun 2007 ada beberapa dokter yang memang beliau dulunya menteri itu membuka bahwasanya flu burung itu diada-adakan atau dibuat-buat oleh rezim. Beberapa kali saya melihat beliau diwawancarai, bahkan beliau sempat juga ditahan atau dipenjara. Dan mengenai pro atau kontranya, saya hanya melihat mengenai bab tadi TBC itu tidak hanya dipaparkan tadi ya, dijelasin mengenai orang yang banyak meminum alkohol, orang yang mungkin merokok sebagainya. Nah, atau mungkin virus dan sebagainya, tidak hanya itu. Tapi pada dasarnya itu yang saya pahami, TBC itu diserang atau menyerang seringnya itu kepada anak-anak yang berumur 5 tahun. Kalau bab mengenai pembahasannya, tapi ada loh yang orang-orang dewasa diserang TBC. Itu mungkin secara track recordnya database pasti dikit. Karena data yang saya baca di artikel-artikel yang saya baca ya, baik di artikel beberapa health bakteri dan sebagainya, itu saya baca bahwa yang sering terkena TBC itu anak-anak kecil. Bab tadi yang dibaca oleh mungkin MC memang benar, cuman tidak semuanya hal yang seperti itu kan. Juga banyak juga yang rokok setiap hari juga nggak TBC, atau mungkin mereka juga malahan terkadang ya tadi ya bosnya sehat-sehat aja, atau mungkin atau yang ngopi setiap hari juga nggak kena TBC, atau ya alkohol juga nggak. Diserang sama perokok kali. Enggak ini. Ngeri aman. Bukan yang gini loh. Semua itu sebenarnya itu dari pola kebersihan kita dan pola makan kita. Ketika pola mungkin istirahat kita, pola makan kita yang bergizi, atau mungkin dan lain sebagainya diatur. Apalagi memang Islam juga sudah membahas mengenai cara jam berapa untuk tidur, jam berapa untuk bangun, terus mandi, terus sholat, terus beraktivitas dan sebagainya.
Maka kita umat muslim memahami hal itu, insya Allah akan terhindar dari penyakit itu. Berarti intinya antum pro apa kontra? Kesimpulannya. Kesimpulannya, saya kontra. Oh, kontra. Iya, Karena tadi ya, bukan. Bisa gini loh, yang perlu dibuat kontranya itu gini. Kalau diteskan di Indonesia karena tadi asasnya banyak perokok atau banyak yang meminum alkohol, itu saya kontra. Karena hampir seluruh negara atau beberapa negara lebih tinggi perokoknya atau lebih tinggi juga alkoholnya minumnya daripada Indonesia. Kenapa? Iya, cuma kenapa kok Indonesia yang dibidik oleh Bill Gates ini? Pasti ada udang di balik bakwan. Waduh, enak dong Mbak. Iya. Jadi kontra saya itu bukan berarti tidak ada alasan, tapi banyak negara mungkin kenapa kok nggak di. Yang lebih lucunya lagi gini loh, dia mau percobaan di Indonesia tapi kantornya di Singapura. Kan lucu sekali. Kalau misalkan mau di Indonesia menuntaskan TBC bahkan di Indonesia, ya kantornya di Indonesia juga. Cuman mengapa kok justru dialihkan kantornya di Singapura? Lucu sekali menurut saya. Apanya yang lucu? Kan nggak apa-apa kalau kantor doang mah. Oh, Yang penting kan uangnya. bukan mungkin loh. Ketika kantor di Singapura otomatis kan semua bahan-bahan semua mengenai bakteri yang proaktif sebagainya kan pasti dikelola di sana. Masa harus diterbangin dulu pakai pesawat ke sini? Ya keburu yang punya TBC mau meninggal duluan. Kan TBC itu kan harus, kalau bahasa kita karcep lah, gerak cepat lah. Ketika ada indikasi dapat TBC harus langsung suntik. Harus nunggu dulu, ayo kita nelpon dulu ke Singapura. Belum nanti dihitung berapa, harus nanti landing dulu, pesawat dulu. Keburu inilah wa inna ilaihi raji'un untuk orang-orang di Indonesia. Jadi Ya berarti setuju antum namanya itu. Ya kan? Setuju berarti. Betul enggak? maksudnya gini loh. Enggak setuju kantornya tapi maksudnya setuju. Bukan. Ini cari data dulu, mendata. Iya, maksudnya gini loh. Secara dibuatnya atau diuji cobakannya di Indonesia, warga Indonesia itu saya nggak setuju. Cuman ini kan menganalogikannya, ketika sudah mau dipraktekkan di Indonesia seharusnya seyogyanya ya kantornya di Indonesia. Konteksnya itu di bab ini. Nah kalau semisalkan dia mau mencoba di Singapura, kenapa nggak masyarakat Singapura aja yang menjadi disuntik percobaan TBC gitu loh maksud saya. Kalau misalkan mau kantor di Singapura ya silakan Singapura aja. Kalau udah jadi baru Indonesia beli gitu loh. Nggak bakal dikasih karena syaratnya harus uji cobanya di Indonesia. Nah. Kalau udah jadi mah, wah nggak seru gitu. Nah itu makanya saya nggak setuju kontranya di situ. Oke, cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Masya Allah ya. Ini antara pemateri saling debat-debat antara pro dan kontra, Masya Allah. Nah, jadi apakah Kang Deddy ikut debat juga? Itu Kang Deddy itu apa nih? Harus ada solusinya. Kalau misalkan netral, apa alasannya, ya kan? Tadi kalau misalkan apakah saya tidak setuju, berarti kan itu apa? Berarti apa? Kontra antum. Berarti kalau yang pro itu saya setuju, laksanakan, gaskan kayak gitu. Nah, menurut Kang Deddy itu apa? Gimana maksudnya? Ya, sebenarnya dalam Islam sendiri ya, vaksin itu nggak masalah sih. Ya, jadi vaksin itu juga ditemukan pertama kali itu adalah ilmuwan Islam. Ya, ketika zaman dulu kan misalkan sakit apa gitu harus campak, cacar. Pokoknya orang-orang zaman dulu sakit dikit kemudian ini amputasi, sakit amputasi. Nah, kemudian ada ilmuwan Islam menemukan ternyata bisa dicegah gitu. Karena badan kita itu ada unsur apa namanya bisa melawan gitu. Jadi ada imunnya. Cuman imunnya itu harus dirangsang agar muncul. Jadi imun itu ibaratnya pertahanan lah gitu. Ketika ada lawan baru dia muncul kan, pahlawan itu langsung sehat. Ketika lawannya banyak, nah vaksin itu kan
menyuntikan zat atau penyakit ya atau virus atau bakteri yang lemah, udah dilemahkan. Nah, badan itu kalau muncul ada indikasi sesuatu yang membahayakan, itu muncul tuh imunnya, set gitu. Nah, itu fungsi dari vaksin, jadi memunculkan imun yang tadinya tertidur jadi jadi bangun, sehingga ketika ada penyakit yang kuat atau virus yang kuat atau bakteri yang kuat, dia sudah terbiasa. Sehingga orang itu nggak mudah sakit ketika ada virus itu. Nah, dari sisi itu bagus. Ya, jadi Kayaknya ada tapinya nih. vaksin itu bagus ya. Kayak netral juga nih atau kontra. Tapi ya kan, Tapi untuk saat ini bukan masalah menolak vaksinnya. Masalahnya menolak siapa yang memvaksin itu. nah itu. Ya, karena sekarang dunia ini kan tadi kita kapitalis ya. Kapitalisme dikuasai sama elit global, sama oligarki, dan mereka itu tidak berakidahkan Islam. Sehingga mereka itu tidak ada asas namanya halal haram, ya kan? Tidak ada asas namanya ya kemaslahatan umat. Yang ada adalah untung dan rugi saja. Ya, mereka tidak mikirin tentang apakah misalkan rakyat Indonesia harus sehat semua, nggak mikirin lah. Justru malah banyak rakyat Indonesia sakit, marah seneng, rumah sakit penuh. Rumah sakit penuh sehingga dokter-dokter ya pada dapat duit misalkan. Misalkan sekarang karena kan kalau rumah sakit sepi bangkrut kan kasihan dokter misalkan gitu. Ya, atau karena kapitalisme jadi kayak gitu. Jadi semua menjadi ladang untuk bisnis lah gitu. Sekarang banyak rumah sakit swasta, contohnya di sekitar kita juga ada rumah sakit swasta tadinya kecil gitu, tadinya langsung jadi besar. Itu kita harus bersyukur atau apa tuh? Ya gimana Ya, atau naudzubillah gitu kan. Berarti kalau rumah sakitnya semakin besar, Sakit banyak. pemasukan kan dia swasta nih. Berarti dari pasien dong. Pasiennya semakin banyak, berarti semakin banyak orang sakit. Berarti kan gimana itu? Nah, ini karena kita hidup di negara sekuler. Ya, negara sekuler, ekonominya kapitalis, sehingga asasnya adalah untung dan rugi. Nah, kalau kita diatur oleh negara yang atau pemimpin yang asasnya adalah untung dan rugi, maka nilai kepercayaan itu berkurang gitu. Berbeda dengan dulu ketika negara itu diatur dengan asasnya akidah Islamiyah, maka kepercayaan kepada sang pemimpin atau pemerintah itu 100% bahkan harus wajib gitu. Karena kan ada perintahnya atiullah wa rasulullah ulil amri minkum, itu harus ditaati. Ya, sehingga mereka itu langsung menyerahkan semuanya, percaya 100%. Tapi kalau sekarang ya masalah ijazah aja nggak percaya ya kan. Apalagi masalah vaksin, masalah nyawa loh. Ijazah itu nggak ada hubungan sama nyawa. Ya kan, mau ijazah asli atau palsu kan kita tetap fine saja. Tapi kalau masalah vaksin yang disuntikan kepada badan kita itu masalahnya sakit atau nggak sakit. Itu makanya kalau vaksin dari sisi ilmiahnya vaksin nggak ditolak, tapi dari sisi siapa yang memvaksin itu perlu dicurigai, perlu dikaji lagi, sehingga ya umat Islam benar-benar yakin untuk menerima atau justru yakin untuk menolak. Nah, gitu. Oke, baik ya. Jadi intinya siapa dulu gitu yang memberikan vaksin gitu. Kalau misalkan muslim, misalkan dari kalangan muslim ya kita terima gitu kan. Kalau misalkan dari kalangan yang sekarang ini kan kita serba was-was ya gitu ya. Nanti gimana gitu. Walaupun pada asalnya seperti vaksin sebelumnya ya, yang mana ya mau nggak mau vaksin gitu kan. Dan ya seperti sekarang ini kita sekarang gitu. Jadi memang bahwasannya memang vaksin itu tadi ya adanya asas manfaat, adanya keuntungan, yang dimana itu memang kenapa sih harus dicoba-coba lagi, kayak gitu ya. Kenapa? Kan TBC kan di dunia ini kan
terbesar juga kan, banyak gitu, bukan hanya di Indonesia kayak gitu, banyak di negara-negara lain juga banyak ya kan. Tapi terkesannya gitu loh, tadi yang dipaparkan salah satu dari pemateri itu ya, narasumber maksudnya, terkesan tuh kita tuh sebagai tanda kutip ya kelinci percobaan kayak gitu ya. Jadi memang kalau dari anak tangkap itu berarti kita tuh memiliki pandangan yang berbeda masing-masing ya gitu ya. Ini yang satu pandangan terkait Islamnya dulu seperti apa, yang satu lagi pandangan terkait siapa yang mau ngasih, siapa yang ngasih gitu kan. Yang berikutnya pandangan itu baik kok, karena kan memang itu untuk memberantas penyakit TBC tersebut. Yang satu lagi ada yang beranggapan, lah masa vaksinnya di sini tapi kantornya di sana, itu aja udah kayak gimana kayak gitu kan. Nah, berarti dari Kang Rizal ini nih yang Gen Z ya. Kita udah lama nggak ngomong Gen Z ya nggak sih? Objek vaksinnya nih. Sampai ada di video itu sampai dibekup, dipaksa gitu kan vaksin. Nah, menurut Kang Rizal gimana? Vaksin TBC ini gaskan atau stop? Mundurkan. Bismillah, menurut sudut pandangan pribadi ya mengenai program vaksin ini, artinya ini program bagus ya. Jadi kalau kita tinjau dari sisi bantuan kesehatan itu kan bagus-bagus saja ya. Artinya seseorang kemudian memberikan dana ataupun menawarkan kepada masyarakat ya kan untuk yang namanya program kesehatan, terutama kan tadi kan masalah penyakit TBC itu kan terbesar juga di Indonesia, sehingga Indonesia masuk dalam data kan gitu. Artinya positif lah gitu kan. Tapi sisi yang lain itu kita juga harus kemudian kritis, dalam arti apa? Ini kan program yang menyangkut banyak nyawa gitu kan, menyangkut masyarakat dalam skup nasional gitu ya. Artinya memang harus ada transparansi yang jelas gitu loh terkait dengan pelaksanaan nanti. Kemudian yang kedua dan memang harus berhati-hati gitu loh. Artinya jangan kemudian vaksin yang ditawarkan gitu kan vaksin ada manipulasi ataupun ada ada yang tidak jelas dari vaksin itu, misalnya dari mulai yang asli tiba-tiba di sana ternyata pakai yang palsu dan yang selainnya gitu kan. Artinya harus jelas gitu. Harus jelas karena ini menyangkut nyawa manusia gitu kan, terutama dalam skup nasional tadi. Artinya kalau dari sisi positif nih, positif bagus gitu kan. Tapi tetap harus kritis, waspada ya. Karena masyarakat Indonesia juga khawatir gitu kan. Apalagi kan memang nih tadi bilang percobaan gitu kan, vaksin baru, kalau nggak salah vaksin M72 ya. Ya, vaksin baru ya kan. Kalau dilihat dari track record Bill Gates ini kan memang dalam dunia kesehatan kan sudah lama juga gitu kan. Sudah lama, kemudian di bidang yang lain misalnya seperti Microsoft itu kan pernah juga datang ke Indonesia tahun 2008 ya, kalau di berita 2008, kemudian lanjut lagi program barunya tahun 2014 ya kan. Kemudian datang lagi sekarang nih ya kan gitu. Walaupun pro kontra ya terhadap Bill Gates ini di mata dunia, ada yang kemudian menolak, ada yang menerima. Tapi kan dari sisi positifnya kita diberikan bantuan itu kan untuk bisa meningkatkan kesehatan ataupun menjaga kesehatan, terutama dalam menghilangkan penyakit TBC tadi. Tapi harus tetap kritis dan dilakukan secara transparansi dengan jelas, kemudian dengan pengawasan yang ketat gitu. Mungkin itu aja. Jadi ya dari paparan Kang Rizal yang dimana itu poinnya adalah harus transparansi, yang dimana itu kan ada yang namanya obat itu kan ya, kerja kan vaksin itu kan memiliki kadar luarsanya gitu ya. Jangan sampai apa yang iya kadar luarsanya gitu, expirednya ya, expired date-nya, yang dimana itu ketika di sana ya misalkan digembur-gemburkan ternyata ini masih bagus, ternyata pas sudah sampai Indonesia udah expired ya. Itu kan gimana gitu, maksudnya harus ada yang namanya
transparansi kayak gitu ya. Kesini cuma 30 menit udah nyampe. Iya, maksud aneh itu loh, harus ada transparansi benar gitu. Kan kita nggak tahu di sana itu kan ada apa ya yang bagus atau yang apa sih namanya, yang udah expired dan sebagainya, kan kita nggak tahu. Makanya di situ maksudnya tadi harus ada transparan datanya gitu kan. Jadi memang nggak sembarangan karena ini mencangkup nyawa seseorang kayak gitu. Karena apa ya, namanya obat itu nggak ada yang apa yang abadi, pasti dia tuh ada secara otomatis itu ketika masanya sudah habis itu dia udah nggak itu lagi, udah nggak udah nggak berkhasiat, malah menyerang gitu, menjadi apa, menjadi penyakit gitu. Dalam tubuh itu maksudnya kan kayak ya gitu kurang lebih. Jadi memang seperti itu ya, Masya Allah. Jadi atau lebih kayak netral ya, netral atau by data aja. Dukung. Oh syaratnya ini juga dukung juga secara tidak langsung, Kang Deddy. Oh tadi. Atau diulang lagi. Iya harus biar tadi yang sobat ngajaid yang nggak sempat ngeliat kan bisa tahu gitu kan. Nggak bisa, jangan ada kotanya. Nah mungkin itu ya. Jadi memang istilahnya itu intinya ya, kesimpulannya di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah akhir zaman, yang dimana itu pasti apa-apa itu kita memang harus ada kewaspadaan, itu penting ya. Karena apa? Karena memang yang dibidik itu pasti apa ya, Islam gitu, Muslim gitu. Karena memang Muslim terbesar di dunia kan sekarang tahun 2025 kan Indonesia gitu ya. Kalau pada tahun lalu kan masih Pakistan. Sekarang Indonesia ya menduduki kembali. Mungkin itu ya. Karena apa? Karena memang elit global itu kan ada yang namanya apa sih, saling menguasai dunia gitu. Saya harus menguasai, yang satu menguasai, saya menguasai, dan populasi itu makin banyak gitu. Nah itu mungkin ada asas manfaat. Jadi intinya kita mau kritis silakan, kita mau pro silakan, kritis silakan, dan lain silakan. Yang penting kesemuanya itu kita harus ingat kepada Allah SWT bahwasanya memang yang namanya penyakit itu datangnya dari Allah gitu. Jadi kalau misalkan antum bilang apa, kalau mati aja gitu ya. Yang vaksin mati, yang nggak vaksin juga mati, yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati gitu, ya kan? Enggak juga, itu pilihan. Iya itu pilihan ya. Ada lagi? Udah ya, mungkin sobat ngajaidi bisa komen di bawah ya, misalkan dari pemaparan Kang Rizal, ya kan, Kang Abdul, Kang Deddy, atau Kang Mugi itu ada yang Masya luar biasa, kok kayak gitu, bisa komen di bawah ya. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Ya kan? Ya astagfirullah ya. Baik, itu saja sobat ngajaidi dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.